Satuan berat. Baiklah, pertama kita akan mengerjakan tentang satuan berat. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu 21 kuintal sama dengan berapa dekagram. Nah, langsung saja kita mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya menggunakan penyelesaian dengan cara menggunakan konsep Dakota. Nah, langsung saja kita mengerjakan. Nah, yang pertama, nilai tempat satuan pada soal yaitu 1. Angka 1 itu satuan. Kita tulis angka 1 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang kuintal. Kita letakkan angka 1 di lubang kuintal. Selanjutnya, angka 2 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke lubang ton. Ini angka 2, ini merupakan puluhan. Kita letakkan di lubang ton. Kita tulis di sini. Selanjutnya, karena satuan berat yang ditanya adalah dekagram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang dekagram. Nah, jadi angka 2 tadi, yang puluhan tadi kita turunkan. Kolom kedua yang bawah. Angka 1 kita turunkan ke lubang yang kuintal kedua. Lalu angka 0 kita tulis sampai ke lubang dekagram. Jadi nolnya ada 1, 2, 3, 4 karena ditulis nolnya sampai ke dekagram. Jadi konversi dari 21 kuintal adalah 210.000 dekagram. Selanjutnya masih pada satuan berat. Kita lanjut ke soal ke nomor 2, yaitu 189 hektogram sama dengan berapa desigram. Langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini kita masih menggunakan konsep Dakota. Nah, cara penyelesaian yang pertama, yakni nilai tempat satuan pada soal adalah 9. 9 adalah satuan. Nah, angka 9 sebagai nilai satuan kita masukkan ke lubang hektogram. Di sini, angka 9 kita tulis di lubang hektogram. Angka 8 sebagai nilai puluhan kita masukkan ke lubang kilogram. Ini angka 8 adalah puluhan. Masukkan ke lubang kilogram. Angka 1 sebagai nilai ratusan. Masukkan ke lubang sebelah kiri dari kilogram. Sebelah kiri dari kilogram, berarti di sini. Kita tulis di sini angka 1-nya. Karena yang ditanya adalah desigram, maka masukkan angka 0 sampai ke lubang dakon itu sampai ke lubang desigram. Nah, sampai ke sini ini kolom dari lubang desigram, kita masukkan angka 0 sampai ke situ. Dan jangan lupa, angka 1 kita turunkan, angka 8 kita turunkan, angka 9 kita turunkan, angka 0-nya kita tulis sampai ke lubang desigram. Jadi, konversi dari 189 hektogram adalah 189.000 desigram. Satuan luas. Selanjutnya kita lanjut ke satuan luas. Nah, kita selesaikan soal yang pertama, yaitu 425 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi. Nah, langsung saja kita selesaikan. Masih sama dengan cara menggunakan konsep Dakota. Nah, yang pertama caranya, nilai tempat satuan pada soal adalah 5. 5 satuan. Angka 5 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang hektometer persegi. Di sini angka 5. Sekarang lanjut. Angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang kilo are.
Ini angka 2 puluhan. Kita masukkan ke lubang kilo are, angka 2-nya. Selanjutnya, angka 4 sebagai nilai ratusan, masukkan ke lubang kilometer persegi. Di sini, kilometer persegi, kita masukkan ke lubang ini. Angka 4 sebagai nilai ratusan. Selanjutnya, karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi. Jadi, angka 0-nya itu ditulis sampai ke lubang meter persegi, karena yang ditanya adalah meter persegi. Jadi, ini meter persegi, tulis angka 0 sampai ke kolom ini, di kolom meter persegi. Jangan lupa angka 4 kita turunkan, angka 2 kita turunkan, angka 5 kita turunkan, angka 0 kita tulis sampai ke lubang meter persegi. Nah, jadi konversi dari 425 hektometer persegi adalah 4.250.000 meter persegi. Nah, sekarang masih pada satuan luas, kita lanjut ke soal nomor 2. 117 dekare sama dengan berapa meter persegi? Sekarang kita menyelesaikannya masih dengan menggunakan konsep Dakota. Nah, cara yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah 7. 7 termasuk nilai satuan. Angka 7 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang dekare. Di sini dekare, angka 7-nya ditulis di bawah lubang dekare. Angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang hektometer persegi. Angka 1 sebagai puluhan, di sini hektometer persegi, tulis angka 1-nya di lubang sini. Angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang kilo are. Ini angka 1-nya, ini yang ini jangan lupa, ini satuan, ini puluhan, ratusan, ini puluhan. Jadi yang satu ini yang ratusan tadi kita tulis di kolom kilo are di sini. Karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi. Jadi angka 0-nya ditulis sampai ke lubang meter persegi. Sampai sini. Jangan lupa angka 1 kita turunkan, angka 1-nya kita turunkan juga, angka 7 kita turunkan. Dan angka 0 tulis sampai ke lubang meter persegi. Jadi, konversi dari 117 dekare adalah 117.000 meter persegi. Satuan volume. Selanjutnya, kita lanjut ke satuan volume. Kita mengerjakan soal yang pertama, yaitu 12,9 liter sama dengan berapa meter. Nah, cara penyelesaiannya yakni menggunakan konsep Dakota. Kita masih sama menggunakan konsep yang sebelumnya. Nah, langsung saja. Cara yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah 2. Ini satuan, angka 2 itu satuan. Angka 2 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang liter. Liter di sini, maka angka 2-nya ditulis di sini. Angka 1 sebagai puluhan masukkan ke lubang dekaliter. Ini angka 1-nya adalah puluhan dimasukkan ke dekaliter. Dekaliternya di sini. Maka angka 1-nya ditulis di sini. Angka 9 sebagai desimal masukkan ke lubang desiliter. Mengapa angka 9 dikatakan desimal? Karena angka 9 itu letaknya di belakang koma. Jadi jika angka tersebut terdapat di belakang koma, maka itu disebut desimal. Nah, angka 9-nya ditulis di desiliter. Di sini. Jangan lupa ditulis komanya, koma 9.
Karena yang ditanya adalah meter, maka masukkan 0 ke lubang dakon sampai ke lubang meter. Nah, jadi angka 0-nya ditulis sampai ke meter. Ini meter, 0. 0-nya sampai di sini. Jangan lupa 0 yang terakhir itu yang kita tulis paling akhir, maka 0-nya diberi belakangnya itu koma. Di bagian depannya di sini, koma. 0, 1-nya diturunkan, 2 diturunkan, 9-nya diturunkan. Dan jangan lupa 9 yang ada komanya tadi itu ketika diturunkan dihapus. Jangan ditulis komanya karena komanya udah ditulis di bagian depan. Nah, jadi hasilnya, jadi konversi dari 12,9 liter adalah 0,0129 meter. Masih pada satuan volume, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 346,7 hektoliter sama dengan berapa dekameter? Nah, cara menyelesaikannya masih sama dengan menggunakan konsep Dakota. Cara yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah 6. 6 adalah satuan. Angka 6 sebagai nilai satuan dimasukkan ke lubang hektoliter. Hektoliter di sini tulis angka 6. Angka 4 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang kiloliter. Angka 4 ini puluhan, dimasukkan ke lubang kiloliter di sini. Di sini. Angka 3 sebagai ratusan, masukkan ke lubang sebelah kiri dari kiloliter. Angka 3 ini ratusan, dimasukkan ke sebelah kiri dari lubang kiloliter. Ini kiloliter di sebelahnya, berarti di sini. Angka 3-nya tulis di sini. Angka 7 sebagai desimal, masukkan ke lubang dekaliter. Mengapa angka 7 dikatakan desimal? Karena dia letaknya berada di belakang koma. Oke, angka 7 diletakkan di dekaliter. Dan jangan lupa komanya tetap ditulis. Nah, terus karena yang ditanya adalah dekameter, maka masukkan angka 0 ke lubang dakon sampai ke lubang dekameter. Angka 0 sampai ke dekameter. Berarti angka 0 ditulis di sini. Dan jangan lupa untuk di angka yang pertama, 0 yang pertama ini belakangnya diberi tanda koma. Lanjut, 3 diturunkan, 4 diturunkan, 6 diturunkan, 7 diturunkan, dan komanya dihapus. Komanya jangan ditulis lagi karena komanya sudah ditulis di depan tadi. Jadi yang komanya tidak perlu ditulis kembali. Nah, hasilnya jadi konversi dari 346,7 hektoliter adalah 0,03467 dekameter. Romawi. Selanjutnya di bagian pada penjelasan yaitu Romawi. Soal yang pertama, tulis dalam bentuk Romawi 2724. Nah, cara penyelesaiannya itu aturan penulisan bilangan Romawi. Jadi 2724 sama dengan, nah kita uraikan terlebih dahulu angka yang pertama 2000. Kita tulis 2000. Yang selanjutnya sehabis 2000 ini ada 700. 700. Selanjutnya sehabis 700 tadi angka puluhan. Jadi 20. Kita tulis 20. Dan setelah 20 ada angka satuan, yaitu angka 4. Kita tulis kembali. Nah, selanjutnya kita uraikan terlebih dahulu karena menurut aturan penulisan bilangan Romawi itu harus ada yang 500. 500 dan 200. Jadi 700-nya ini kita pecah kembali. Jadi 2000 kita tulis, 700 kita pecahkan jadi 500 ditambah 200.
20 diturunkan, 4 diturunkan. Nah, langsung kita uraikan semuanya. Jadi 2000, angka desimalnya itu ada 1000, 1000, terus ditambah 500 tetap karena angka desimal angka Romawi dari 500 itu ada, jadi 500. Terus 200 di dalam bilangan Romawi itu tidak ada 200, adanya 100, 100. Jadi kita tulis 100, 100, 20 tidak ada di dalam aturan bilangan Romawi. Jadi yang adanya itu 10. Jadi 10-nya kita tulis 2, 10 di 10. Terus ditambah 4. Kalau dalam aturan penulisan Romawi itu tidak boleh melebihi dari 3. Tidak boleh misalnya I-nya itu sampai 3 kali. Jadi harus menggunakan angka Romawi 5, bilangan Romawi 5 dikurang 1. Nah, ini sudah kita uraikan semuanya, jadi langsung kita ubah ke aturan penulisan bilangan Romawi. 1000 itu aturan penulisannya M. Jadi ada 2, 1000, 1000, jadi MM. 500 bilangan Romawinya D. Sedangkan 100 itu bilangan Romawinya C. Jadi ada 2, 100, 100, kita tulis CC. Jadi ini 10 angka bilangan Romawinya itu X. Jadi karena ada 2 jadi XX. Terus 5 dikurang 1. Kalau angka itu bilangan Romawinya itu dikurangi, maka angka yang akan dikurangi itu ditulis di depan. Makanya satunya itu ditulis di depan, sedangkan 5-nya ditulis di belakang. Ini V itu 5, I itu 1. Jadi IV kan. Jadi hasilnya MM, D, CC, X, X, IV. Jadi seperti itu. Jadi hasil dari bentuk bilangan Romawi 2724 adalah MM, D, CC, X, X, IV. Nah, masih di bilangan Romawi, kita lanjut ke soal nomor 2. Tulis dalam bentuk Romawi 1616. Nah, penyelesaiannya menggunakan cara aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, langsung saja kita selesaikan soalnya. 1616 sama dengan, kita uraikan dulu. Jadi ini 1000, kita tulis 1000 ditambah 600 ditambah 10 ditambah satuannya itu 6. Nah, lanjut. Jadi 1000 kita turunkan, terus 600 akan kita uraikan kembali. Jadi dalam aturan bilangan Romawi itu tidak ada bilangan Romawi 600, adanya 500. Jadi 500 ditambah 100. 10 ada diturunkan. 6 itu tidak ada. Jadi adanya itu angka Romawi, bilangan Romawi yang 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Sudah? Nah, langsung kita ubah ke aturan penulisan bilangan Romawi. Jadi 1000 itu bilangan Romawinya M, 500 itu D, sedangkan 100 C, 10 X, 5 itu V, 1 itu I. Jadi hasil bilangan Romawi dari 1616 adalah MDCXVI. Sifat persegi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu sifat persegi. Nah, di sini sifat persegi itu ada 8. Nah, sifat yang pertama yaitu memiliki 4 buah sumbu simetri putar. Nah, putaran yang pertama yaitu dari putaran A ke D. Dari putaran A ke D diputar.
terus dari putaran D ke C, terus dari C ke B, terus dari B putar ke A. Jadi kembali lagi berputar, putaran yang pertama. Putaran yang kedua itu yang pertama A ke C, putaran A ke C, terus putaran dari B ke D, lalu dari C berputar ke A kembali, terus dari D berputar lagi ke B. Putaran yang ketiga ada A ke B, putaran dari A ke B, terus dari B berputar lagi ke C, terus dari C ke D, dan dari D ke A. Jadi berputar. Putaran yang ketiga. Lanjut putaran yang keempat, ada dari A ke A. A berputar ke A. B ke B, dari titik B berputar ke B. Terus dari C ke C, titik C berputar ke titik C. Terus yang D berputar ke titik D. D berputar ke titik D. Jadi itu putaran yang keempat. Nah, yang kedua memiliki 4 buah sumbu simetri lipat. Nah, simetri lipat yang pertama dari A bertemu ke D. Jadi jika dilipat A ini bertemu ke D. A dilipat ke D. Dan D yang pastinya jika dilipat D itu dan D bertemu dengan C. Terus simetri lipat yang kedua dari A bertemu B. A dilipat ke B. Dan C bertemu dengan D. Nah, C bertemu dengan D. Terus yang simetri lipat yang ketiga, A bertemu C. A, sudut A ini dilipat ke C. Bertemu. Dan BD. Dan BD ya juga bertemu. Keempat, simetri lipat yang keempat, B bertemu dengan D. B dilipat bertemu dengan D. Dan B dan A bertemu dengan C. Jadi sudah dilipat ke BD, dilipat lagi, jadi A bertemu dengan C. Nah, sifat yang ketiga, menempati bingkai dengan 8 cara. Ada di posisi semula, ada di balik menurut sumbu vertikal, di balik menurut sumbu horizontal, di balik menurut diagonal pertama, di balik menurut diagonal kedua, diputar suatu perempatan putaran, titik pusat di tengah, diputar setengah putaran, terus diputar 3/4 putaran. Selanjutnya sifat yang keempat. Nah, memiliki 4 buah sisi sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC. Sama dengan lagi sisi CD. Sama dengan sisi AD. Jadi setiap sisi persegi panjang ini sisinya sama, tidak ada yang berbeda. Terus yang kelima, sisi berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan CD, AB sejajar dengan CD, dan sisi BC sejajar dengan AD. Jadi sama, sejajar. Sifat yang keenam, sudut sama besar. Jadi ini sudutnya biasa kita sebut dengan sudut siku-siku. Setiap sudut ini memiliki sudut 90 derajat. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan D itu sudutnya sama, yaitu setiap sudut memiliki 90 derajat. Nah, sifat yang ketujuh, diagonalnya sama panjang. Diagonal B dan D
sama dengan diagonal A dengan C. 8. Sifat yang ke-8, diagonalnya saling berpotongan tegak, lurus dan membagi 2 sama panjang. Diagonal AO sama OC sama OBO sama OD. Jadi diagonalnya saling berpotongan tegak. Luas dan keliling persegi. Sekarang kita akan membahas tentang luas dan keliling persegi. Nah, di sini sudah ada soal, kita mengerjakannya, yaitu soalnya diketahui panjang sisi persegi 12 cm. Jadi setiap sisinya memiliki sisi 12 cm. Tentukan luas dan keliling persegi tersebut. Penyelesaian. Diketahui panjang sisi 12 cm. Ditanya luas dan keliling dari persegi tersebut. Nah, langsung saja kita jawab. Rumus dari luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisinya ada 12. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Terus kita mencari keliling. Rumus dari keliling, karena di setiap kelilingnya itu ada 4 sisi. Jadi 4 dikali sisi. 4 dikali 12. Karena sisinya 12. Sama dengan 48 cm. Jadi luas persegi tersebut adalah 144 cm persegi dan memiliki kelilingnya adalah 48 cm.